Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nur Saida, stambuge 701-19070. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fase farmakokinetika kloramfenikol. Nah, fase farmakokinetika ini sangat penting untuk mengetahui konsentrasi obat dalam plasma. Kajian mengenai farmakokinetika obat itu dilakukan untuk mengetahui profil obat dalam tubuh, sehingga bisa dilakukannya penyesuaian dosis yang dilakukan secara lebih optimal. Ilmu farmakokinetika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana nasib yang dialami obat di dalam tubuh, mulai dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau yang biasa disebut dengan ATME, yang diterangkan secara kuantitatif melalui rumus-rumus yang diperoleh dari manipulasi matematik. Selanjutnya kita beralih ke kloramfenikol. Kloramfenikol ini berasal dari jamur Streptomyces venezuela dan pertama kali disintesis pada tahun 1949. Bisa dilihat di sini struktur dari kloramfenikol. Aktivitas dan mekanisme kerjanya sendiri itu yaitu antimikroba dengan spektrum luas. Kloramfenikol ini umumnya bersifat bakteriostatis atau bisa menghambat pertumbuhan bakteri terhadap enterobakteri dan Staphylococcus aureus. Mekanisme kerja dari kloramfenikol ini menghambat sintesis protein dan kuman. Obat ini terikat pada ribosom subunit 50S dan menghambat enzim peptidil transferase, sehingga ikatan peptida tidak terbentuk pada sintesis protein kuman atau bakteri. Nah, kemudian menurut MIMS 2022, fase farmakokinetika dari kloramfenikol itu yang pertama dari absorpsi. Absorpsinya itu cepat dan mudah diserap dari saluran pencernaan, dapat diabsorpsi secara sistemik setelah pemberian optalmik dan otik. Bioavailabilitasnya itu sekitar 80% untuk oral dan sekitar 70% untuk intravena. Yang kedua itu distribusinya. Kloramfenikol didistribusikan secara luas ke sebagian besar jaringan dan cairan tubuh, termasuk CSF, masuk ke otak, melewati plasenta dan memasuki ASI, memasuki vitreous mata. Volume distribusi dari kloramfenikol yaitu 0,6 sampai 1 liter per kilogram. Ikatan protein plasmanya itu sekitar 60%. Terus yang ketiga itu metabolisme. Sebagai kloramfenikol palmitat itu dihidrolisis menjadi kloramfenikol di saluran pencernaan, sedangkan sebagai kloramfenikol suksinat itu dihidrolisis di hati, ginjal, dan paru-paru menjadi kloramfenikol yang aktif. Kloramfenikol kemudian dimetabolisme di hati menjadi metabolit tidak aktif. Yang terakhir ekskresinya. Melalui urin itu sekitar 30% jika sebagai kloramfenikol suksinat yang tidak berubah, dan 5-15% sebagai kloramfenikol yang aktif. Waktu paruh eliminasinya itu yaitu 1,5 sampai 4 jam. Hal-hal yang harus diketahui dari kloramfenikol itu ada yang pertama, pada pemberian oral kloramfenikol itu diabsorpsi dengan cepat dan tuntas. Yang kedua, konsentrasi maksimal kloramfenikol di dalam darah setelah pemberian per oral dicapai setelah 2 jam. Dan yang ketiga, di dalam darah, kloramfenikol itu berikatan dengan protein plasma sebesar 50%. Terus, waktu paruh kloramfenikol itu 3 jam, sedangkan pada bayi di bawah 2 minggu, waktu paruhnya sebesar 24 jam. Kloramfenikol sendiri itu berdifusi baik pada cairan cerebrospinal dan mata. Kloramfenikol ini dimetabolisme di hati sebesar 90% dan ekskresinya itu aktif dari produk degradasi sebagian besar melalui ginjal dan hanya sebagian kecil yang diekskresikan melalui empedu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.